Saya Nofri Simanjuntak. Saya kelahiran 71, usia saya 46 tahun. Ini istri saya Dewi Abigail. Anak saya 3, 25 tahun, 24 tahun dan berapa ya? 15 tahun. Baru lulus SMP kemarin. Yang 1-2 sudah lulus kuliah dan sudah bekerja dan berwira swasta. Itu sekilas introduction pribadi dari saya. Terus mengenai kaitannya dengan trading, saya memulai trading itu dari tahun sekitar 2004. 2004. Oh iya benar, 2004. Jadi total sekitar 12 tahun lah. Ya, belum terlalu lama dalam dunia trading. 2004 itu dimulai dari awal ketertarikannya dalam dunia trading. Mungkin Anda sudah menonton video profil saya. Anda belajar dari orang yang sudah pernah gagal dari dunia trading ya. Saya pernah loss 500 juta dari dunia trading. Sekitar tahun itu akumulasi Pak. Dari awal sampai sekitar tahun 2008. Hah? Oh besar, ya. Sekarang juga besar sih Pak. Nah, cuman persoalannya begini, persoalannya bukan soal besar kecil. Ada orang yang beranggapan, wah itu 500 juta, saya baru loss 5 juta, berarti saya belum terlalu besar dong. Bela dirinya begitu. Ya, yang perlu saya ingatkan begini, Anda harus menghitung berapa persen kerugian Anda dari total aset yang Anda miliki secara cash. Itu yang penting. Kalau Anda punya aset hanya 10 juta, ya, bukan saya meremehkan 10 juta dengan menyatakan hanya ya dibandingkan dengan saya misalkan. Tapi Anda sudah rugi 5 juta, itu Anda namanya sudah gawat seperti saya. Jadi jangan lihat 500 juta 5 jutanya, berapa persen dari total aset. Aset saya dulu 1M, habisnya 500 juta, 50%. Itu kan sudah gawat. Kan kayak gitu. Makanya nanti Anda juga menghitung yang sudah trading dan loss, Anda sudah mengalami kerugian berapa persen dari total aset Anda. Dan itu mestinya tidak harus loss jika sejak awal kita benar. Kan gitu persoalannya ya. Jadi sekali lagi ya, bukan soal besar kecil ya. Ada yang nggak nangkap sesuatu dari profil yang saya share. Dia lihatnya 500 jutanya, bukan esensinya, paham ya? Esensinya adalah saya sudah menderita kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan aset yang saya miliki. Itu kerugian finansial. Belum kerugian mental. Kerugian mental ini yang sering diremehkan. Kan kayak gitu. Ini sering sekali saya ulang. Kenapa? Karena ini penting. Ini bagian dari pembelajaran. Kerugian mentalnya adalah kecanduan. Nah ini persoalannya. 500 juta itu bukan berarti saya deposit awal 500 juta. Nggak ada tuh di pikiran saya sejak awal langsung menginvestasikan 500 juta, tidak. Nah ini jahatnya dalam tanda kutip dunia trading. Dan itu pahit sekali buat saya ya, dulu. Kalau sekarang sih udah bisa cengar-cengir ceritain kisah yang kayak begini ya, kita menertawakan dosa dalam tanda kutip kita dulu. Tapi waktu belum breakthrough, waduh itu sakit sekali disuruh mengingat hal-hal yang nggak bikin enak. Tapi memang harus kita ingat. Anda juga nanti begitu. Saya untuk kali ini tidak ada waktu untuk wawancara. Biasanya saya mau wawancarai Anda. Tujuannya bukan mempermalukan Anda, bukan. Tapi satu, supaya Anda ingat, sehingga menjadi warning untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebab sering sekali pelajaran kita tarik dari kegagalan, bukan keberhasilan. Saya belajar justru dari orang-orang yang gagal. Tentunya yang bisa bangkit. Menderita kerugian mental yang amat sangat,
sehingga berdampak ke kerugian finansial tadi. Jadi tidak ada ya saya berpikir untuk menginvestasikan 500 juta di awal. Saya mulai dari 10 juta loh. Nah ini problemnya dunia trading, kalau Anda tidak punya fondasi yang kuat. Makanya saya nggak suka kalau langsung bicara metode. Jadi 10 juta, profit 10 juta, 2 bulan langsung 20 juta. Sebulan langsung 20 juta, 100% dong. Overconfidence, nggak mau berhenti. Ya, kemudian profitnya hilang, tinggal modalnya hilang, tinggal 0. Ya kan? Berarti kan rugi 10 juta. Penasaran, pernah profit 100% kok sebulan setor lagi 10 juta lagi dengan janji akan memperbaiki diri. Kemarin kan udah profit 100%, kurang hati-hati aja gitu loh. Kali ini harus lebih hati-hati, janji tinggal janji, tapi tidak ditepati, rugi lagi. Penasaran, setor lagi, demikian seterusnya, sehingga menjadi kecanduan. Terus-menerus di depan notebook, terus-menerus di depan chart, ya. Nah, akhirnya sudah tidak rasional lagi. Di mana-mana biasanya dalam dunia bisnis kita akan reinvest, kita akan tambah investasi jika biasanya ya, jika berhasil, benar nggak? Tadinya 1 toko jadi 2 toko. Nah ini enggak. Nah ini ajaibnya dunia trading, profitnya enggak, tapi invest terus. Nah ini mesti diperbaiki. Ini yang jadi persoalan. Makanya ya, biasanya training yang saya selenggarakan itu 70% pesertanya itu sudah pernah trading dan loss. 30% newbie, pemula benar-benar. Itu rata-rata rasionya begitu. Kerugian yang diderita tuh macam-macam. Ada yang rekornya 7 miliar. Sekali lagi saya katakan, ya, kita tidak pernah berpikir akan berinvestasi sebesar itu. Walaupun punya uang. Saya punya uang 1M, gak ada pikiran saya investasi 500 juta loh. Pikiran saya paling ya udah 50 juta lah maksimal. Ternyata terjadi. Rusak mentalnya. Nah, kerugian mental inilah yang sering tidak disadari oleh para trader. Jelas ya? Saya hanya mau tahu aja. Coba tolong tunjuk tangan di sini yang sudah trading. Sudah trading itu maksudnya gini, sudah buka account real dengan deposit ke broker manapun. Coba tunjuk tangan. Tolong Anda jujur. Saya nggak akan mewawancari Anda, enggak. Kenapa? Karena begini, menangani atlet yang sudah bertanding dengan yang belum pernah bertanding itu beda, Pak, Bu. Anda tuh unik, tidak bisa diperlakukan sama. Biasanya atlet yang sudah bertanding tapi kalah itu perlu penanganan khusus mental. Makanya saya katakan beda antara newbie dengan yang sudah trading. Newbie itu biasanya nurut, lebih nurut, beda yang sudah trading. Kan gitu. Coba tolong tunjuk tangan sekali lagi. Saya cuma mau mengukur benar nggak rasionya 70% itu aja. Mana? Yang tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain belum pernah trading. Benar? Oke. Berarti kelas ini justru lebih banyak pemula. Justru saya senang. Kenapa? Karena misi saya jelas. Belajar dulu, berlatih dulu, baru berinvestasi. Itu nanti menjadi virus positif untuk rekan-rekan Anda, untuk belajar dulu baru berinvestasi. Komposisinya sekarang mulai makin bergeser, tapi belum terlalu ekstrim. Saya berharap sih nanti pelan-pelan, tadinya 70% yang sudah trading baru ikut training gitu, pelan-pelan jadi 50-50, pelan-pelan terbalik.
Gitu loh, bahwa yang sudah trading dan rugi 30% saja. Nah, jadi kelas ini yang hampir 50-50 ya, asal Anda jujur ya. Nah, jadi gini, ada dua jenis orang yang gagal dalam trading. Ya, satu itu pemula, belum pernah trade, belum pernah belajar berlatih, belum punya pengetahuan pengalaman, langsung berinvestasi. Ini banyak yang masuk kategori satu ini, ya. Ditawari oleh marketing, kemudian dikatakan bahwa forex gold gampang, cepat profit, langsung invest. Investnya 100 juta lagi, trading di gold, habis. Nah, mohon maaf, ini namanya bodoh. Ini kategori yang pertama. Jadi newbie yang tidak pernah belajar berlatih, tapi berinvestasi. Herannya, kalau dalam bisnis sektorial nggak begitu, tapi dalam trading begitu. Ini kategori pertama. Mohon maaf, yang merasa masuk kategori pertama jangan tersinggung. Saya hanya mengemukakan fakta, dan itu banyak terjadi di alumni kita sebelum ikut training. Nah, biasanya ya, yang mohon maaf bodoh ini menyalahkan broker. Ya, kenapa menyalahkan broker? Karena asumsi dia, ya balik lagi, trading forex gold itu gampang dan cara cepat atau cara mudah menjadi kaya, yang ada menjadi miskin. Kategori yang kedua, sudah lama trading, sudah mengikuti banyak training, ya, dan sudah bertahun-tahun, tapi nggak profit. Ya, mohon maaf, ini disebut bebal. Bukan bodoh, ini bebal. Dia gagal paham, gagal move on, akhirnya bebal. Jadi udah tahu mana yang baik, mana yang benar, tapi tetap ingin cepat kaya. Akhirnya pemahaman yang sudah dia miliki, dia tinggalkan. Nah, akhirnya kecewa. Yang kedua ini biasanya kepahitan. Kepahitan setelah habis. Yang kedua ini biasanya berpotensi dari yang pertama. Pertama nggak pernah, akhirnya dia penasaran, dia belajar, tapi tetap tidak bisa menanggalkan mindset dan money management yang lama. Jadi terutama masalahnya dua, tidak bisa menerapkan mindset dan money management yang sudah dia ketahui dalam tradingnya. Saya masuk kategori yang kedua. Saya bebal dulu. Jadi dulu saya sudah mengikuti banyak training. Training itu dibagi dua dulu. Nggak tahu sekarang perkembangannya. Training yang saya ikuti itu rata-rata dulu bermula dari saham dan option. Apa itu saham dan option? Nanti saya terangkan. Saya tidak pernah mengikuti training forex gold. Tidak pernah. Saya mengikuti training option dan saham karena saya bermula dari option. Training yang dimaksud seperti kita, full day 2 hari. Training yang pernah saya ikuti itu banyak sekali. Di antaranya adalah dari Hariswanda, Abraham Lembang, Putut Susetyo, Colin Show, kemudian Miriam di Indonesia dan Singapura. Itu training yang sudah saya ikuti, sehingga boleh dikatakan mereka itu guru saya. Nah, yang kedua yang sifatnya preview. Mungkin Anda juga sudah banyak mengikuti. Preview itu 24 jam. Biasanya di hotel-hotel, benar nggak? Pernah nggak ikuti preview? Nah, preview biasanya nih, training-training yang saya ikuti yang di pertama tadi, itu biasanya preview dulu. Nah, preview banyak yang saya ikuti, ya. Tapi rata-rata ya di saham dan di forex. Preview yang saya ikuti di forex, fokus di forex hanya satu,
Kalau Anda pernah dengar Secondoli, mohon maaf sudah almarhum. Ini sebagai bahan informasi saja, supaya Anda tahu, saya sudah mengikuti banyak training, baik itu full day atau preview yang sifatnya 2-4 jam saja. Yang tadi saya bilang ya, previewnya banyak sekali deh, saya rata-rata di saham, termasuk yang masih aktif di sini, training saham Pak Gemma dulu dan lain sebagainya, ya itu banyak sekali training yang saya ikuti, tapi tetap akhirnya gagal. Kenapa gagal? Nah ini kan pertanyaannya, ya sebab saya masuk kategori kedua. Sebagai bahan informasi, ya saya dulu dan yang biasanya kategori kedua ini termasuk orang-orang yang sombong. Kita sudah punya ilmunya. Anda bayangkan ikut training diajarin orang, ya maka di pikiran kita begini, ngomong aja begini. Nah itu bisa terjadi. Jadi agak sombong. Jadi tidak mau mengosongkan, menerima utuh apa yang disampaikan oleh sang trainer. Dulu saya begitu. Jadi ada kesombongan karena saya sudah punya materi, punya mindset, punya money management sendiri. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk ya menerapkan ilmu yang diajarkan. Artinya gini, namanya orang menguji sesuatu sistem di dunia apapun ya, kan pertama kita amati dulu jalannya bagaimana, benar nggak? Tanpa kita intervensi, kan begitu? Kayak gimana sih jalannya? Oke. Ya. Setelah itu kita uji dengan waktu yang cukup. Jadi persoalannya gini, waktu saya uji sistem tersebut, saya menderita kerugian. Saya anggap sistem itu jelek. Jelas. Saya pindah ke sistem lain. Padahal sistem itu sebelumnya sudah 3 kali profit. Sehingga terus-menerus begitu, karena saya tidak memberikan waktu yang cukup menguji mindset, money management, dan metode dari sistem itu, pindah-pindah terus. Akhirnya capek sendiri. Saya yakin Anda ada yang mengalami seperti itu. Tiba-tiba ada yang mengeluarkan screenshot, hijau-hijau semua, profit semua. Waduh, langsung tuh imannya goyang. Ya kayak begini, ini pindah. Kan gitu. Padahal yang diupload yang profit doang. Yang loss tidak pernah diupload. Sehingga kesannya profit terus. Itu sudah saya alami. Dari mulai langganan Signal pun begitu. Yang diupload yang profit doang. Langganan Signal, kan ada yang sampai ke udah belajar putus asa, udah langganan Signal aja deh. Ya tetap saja langganan Signalnya berbayar lagi. Ada yang 500.000, 1 juta, 2 juta. Ya, kita tidak menguji dengan baik. Akhirnya yang terjadi seperti itu, loss lagi. Dapat screenshot bagus-bagus, pindah hasilnya enggak seperti itu. Nggak seperti yang kita harapkan, terus menerus pindah. Ya, dalam dunia trading forex gold banyak sekali penawaran yang menyesatkan. Saya bicara secara umum, tidak tendensius kepada siapa ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus satu, positive thinking. Positive thinking itu artinya gini, jangan langsung percaya, kritis, tapi jangan nyinyir. Ada yang nyinyir, dia komennya negatif terus, itu juga nggak benar. Sebab ada tetap orang yang berhasil dari trading forex gold. Tapi juga Anda harus positive thinking dalam arti jangan langsung percaya. Dalam langsung percaya artinya jangan bagus, apalagi dolarnya besar ya, ribuan dolar, Anda nggak melihat lotnya,
Anda nggak lihat sebetulnya profitnya berapa pips sih. Anda silau dengan dolarnya, padahal dia entry-nya 20 lot, profitnya $1.000, Anda senang aja 20 lot, Anda nggak hitung itu. Profitnya padahal cuma 5 pip, 10 pip. Hijau-hijau semua. Satu, yang diupload yang profit doang. Kedua, bisa saja account-nya banyak. Deposit aja $100, $100, $100, 10 account. 5 masuk buy, 5 masuk sell. Di pair yang sama. Upload aja yang profit. Intinya Anda mesti cerdas, tapi jangan nyinyir balik lagi. Nah, jadi kembali lagi ya ke yang tadi, hasilnya begitu. Nanti sebentar belajar indikator A. Anda tidak menekuni indikator tersebut dengan baik. Indikator tidak ada yang 100% benar, tidak ada 100% yang salah. Persoalannya Anda hanya belajar kulit-kulitnya saja. Misalkan Anda belajar moving average, ini contoh ya, yang masih baru tolong dengarkan saja. Anda kan mesti tahu sejarahnya moving average itu apa sih? Bagaimana proses terbentuknya terjadi perhitungan moving average misalkan. Bagaimana kelemahannya, bagaimana kelebihannya, siapa penemunya, latar belakang itu ditemukan bagaimana, cara pemakaiannya bagaimana, kira-kira ya yang menjadi halangan itu apa, itu mestinya Anda ketahui. Banyak orang yang namanya korektor indikator. Kalau ada yang upload indikator, download, tapi tidak pernah diuji. Anda harus menguji mindset money management dan metode dengan baik. Dan ya, Anda sebelum menguji, Anda lihat dulu historinya. Kalau historinya sudah tidak jelas atau jelas tapi tidak baik, nggak usah dipakai. Banyak orang yang percaya dengan satu metode langsung pakai account real untuk entry, lotnya sudah begitu Anda tidak paham lagi, akhirnya rugi. Padahal bisa saja metodenya tidak salah, itu tadi. Sebab tidak ada metode, tidak ada trading system yang lolos 100% win, bohong. Profesional bukan tidak pernah loss. Tapi yang membedakan profesional dengan pemula adalah kalau profesional loss, dia hanya berkurang equity-nya sejumlah yang sudah dia prediksi. Kalau pemula loss, margin call. Itu yang membedakan. Jadi jangan Anda anggap profesional tidak pernah loss, sehingga Anda jangan pernah menuntut kepastian 100% win atau no loss dari dunia trading. Persoalannya adalah ya, bagaimana saat Anda loss, equity Anda tidak terganggu. Itu persoalannya. Sebab kalau equity Anda misalkan sudah berkurang 50%, itu cukup berat dan terjadi yang disebut dengan dilematis. Anda 10.000 entry 1 lot. Kalau misalkan equity Anda tinggal 5.000, pertanyaannya, entry-nya masih tetap 1 lot. Dilematis nggak? Dilematis. Modal Anda sudah tinggal 5.000. Dalam dunia dagang, ya, Anda misalkan bertransaksi dengan dana 100 juta dengan dana 50 juta, beda dong, benar nggak? Nah, trader nggak begitu, 10.000 1 lot, tinggal 5.000 masih tetap 1 lot, terjadi yang disebut dilematis. Makanya jangan pernah mau memasuki situasi seperti itu di mana equity Anda sudah berkurang 50%. Makanya kembali lagi ya, lihat dulu historinya, jangan langsung percaya 100%. Setelah historinya bagus, nggak usah besar-besar. Misalkan entry 10 kali, profit 7 kali, loss 3 kali, dengan perbandingan risk and reward, risk dulu saya katakan ya, 1:1 umpamanya. Baru Anda uji, jangan langsung diuji.
Tapi pertama lihat dulu historinya. Itu yang benar. Dan Anda nurut dulu untuk mengikuti aturan dasarnya. Jelas? Jadi jangan langsung diintervensi. Wah, aturannya misalkan begini. Saya tambahin aturan sendiri lah. Jangan. Nanti Anda tidak mendapatkan hasil yang murni dari metode tersebut. Ikuti dulu aturan dasarnya, seperti kita menguji sistem apapun. Sistem di pabrik misalkan, kalau Anda jadi konsultan, kan Anda datang sebagai konsultan nih. Ini bagaimana sistem saya bagus atau tidak? Anda kan lihat dulu historinya. Historinya gimana? Oke, dapat. Setelah itu Anda datang. Anda uji dong, benar nggak? Coba jalankan sistemnya, saya mau lihat. Setelah Anda tahu, oke, ya, saya tahu. Sekarang saya mau lihat dulu berapa lama sistem ini jalan. Nah, baru setelah Anda lihat hasilnya, Anda intervensi. Kebanyakan trader nggak begitu. Ini rahasia menguji suatu metode sambil itu memperbaiki mindset. Kalau misalkan Anda langsung 100% percaya kepada suatu metode, berarti mindset Anda belum benar. Makanya mindset money management dan metode ini satu kombinasi yang tidak terpisahkan. Persoalannya rata-rata trader tuh konsentrasinya di metode. Selalu cari metode entry, selalu cari guru yang bisa memberikan metode entry yang sangat sederhana, bisa hajar lot, profitnya besar dan cepat. Nggak ada seperti itu. Berarti mindset Anda belum diperbaiki. Dan jadi kategori kedua ini banyak menimpa trader-trader sudah tahunan trading tapi tidak pernah bisa profit konsisten, tidak berhasil. Definisi trader yang berhasil apa? Buat saya simpel. Ini definisi dari saya. Trader yang berhasil adalah punya account minimal 1 tahun dan profit minimal 30%, itu sudah berhasil. Itu trader yang berhasil. Pertanyaannya adalah, Anda sudah punya account yang umurnya 1 tahun nggak? Umurnya dulu. Mohon maaf, jangan bangga punya account 1 bulan profit 30%. Ntar dulu. Persoalannya bukan di 1 bulan, di 1 tahun awal Anda sebagai seorang trader. Itu persoalannya. Sebab banyak trader tidak bisa mempertahankan profitnya. Sebulan 100%, bulan kedua margin call. Apa itu yang kita cari? Itu bukan bisnis. Itu judi. Kalau Anda judi, ngapain? Capek-capek buka cat, buka notebook, gayanya, ya kan, analisa. Nggak taunya, ya, trading by feeling aja. Kalau bangun pagi perasaan enak, entry buy gold. Kalau nggak enak, entry sell gold. Trader by feeling. Naik, buy. Turun, sell. Buktikan 1 tahun bisa profit 30%. Gak usah besar-besar. Kalau Anda sudah buktikan itu, biasanya waktu itu tidak bohong. Waktu itu akan menempa mindset Anda. Anda menjadi seorang yang lebih tenang, lebih tahan godaan. Jadi 1 tahun itu bukan tidak ada artinya. 1 tahun itu dianggap proses, ya, perbaikan mental mindset money management Anda sudah berjalan. Jadi sekali lagi, ya, yang belum punya account 1 tahun profit 30%, walaupun Anda sudah lama trading, mohon maaf, Anda saya kategorikan untuk masuk pemula. Jadi mohon maaf, ya, jangan sombong seperti saya dulu. Trading saya udah 5 tahun, coach. Masa suruh belajar ini lagi, narik-narik garis trend? Saya cuma ngomong begini, punya account 1 tahun profit 3 bulan nggak? Belum, udah belajar lagi.
Jelas? Jadi ini mungkin bisa jadi bahan review untuk Anda 1 tahun. Gak usah besar-besar, 30% aja. Ya. Sebab kenapa saya katakan 30%? Kalau Anda bisa profit 1 tahun 30%, maka Anda akan dicari oleh banyak orang. Sebagai apa? Termasuk saya salah satunya, sebagai fund manager. Anda cari saya. Banyak orang yang minta account-nya di-handle oleh saya, nggak minta profit besar-besar. Kenapa? Sebab dia pasif. Dia cuma naruh duit, deposito di bank, profit berapa? 6% setahun, bener nggak? Kalau nggak ngapa-ngapain dapat 30-20% dan bisa dipercaya dengan melihat, ya tentunya dengan melihat background sang pengelola, melihatnya saya. Ya, karena saya punya keterbatasan, saya maksimal pegang 10 account, saya serahkan ke Anda. Anda bisa memberikan imbal balik 10%, 30% itu sudah happy investor. Asal aman, asal bertanggung jawab. Sudah happy, kenapa? Coba dia taruh duit 1M di deposito, berapa? Sebab investor yang benar, yang dapat duitnya itu nggak sembarangan, bukan hasil korupsi, dia sangat menyayangkan uang dia. Dia akan mementingkan faktor keamanan daripada faktor besarnya profit. Dia sudah happy profit 20-30% setahun. Coba Anda cek reksadana, di atas bunga deposito, benar nggak? Apakah sampai 2 kali? Belum tentu. Jadi nggak usah muluk-muluk. Ya, dan Anda juga nanti trading nggak usah besar-besar dari dana Anda. Kalau Anda punya kemampuan, hubungi saya, sudah. Anda trading maksimal 100-200 juta saja sudah cukup kok. McDonald berkembang bukan karena semua modal dia kan jadi franchise. Kan gitu, kita bisa berkembang dengan menggunakan dana orang, sudah selesai, asal kita bertanggung jawab. Sampai sini paham sebagai pengantar mindset money management dan